Selamat datang di channel terbaik yang membahas soal-soal SKD untuk membantu teman-teman yang mau tes SKD tahun 2026, yang mau daftar CPNS, yang mau daftar sekolah kedinasan. Nah, teman-teman, eee, lihat video-video sebelum saya, sebelumnya, itu teman-teman dipastikan, dijamin kalau teman-teman belajar sungguh-sungguh pasti akan lulus SKD 2026. Jadi, kita akan langsung aja bahas ke soal-soal TKP ini khususnya ya, subtes TKP. Jadi di TKP teman-teman harus tahu, temanya itu apa. Kedua, teman-teman sebagai apa. Yang ketiga, masalahnya itu apa. Nah, hubungin opsi jawabannya yang langsung yang paling men-solve masalah yang ada di soal. Kita langsung masuk ke soal pertama. Silakan kerjakan terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini Anda sebagai siapa nih? Anda adalah seorang warga yang sedang berada di lokasi demo ya, yang awalnya damai, tapi berubah anarkis. Beberapa orang mengajak Anda ikut bertindak kasar. Apa respon Anda? Ini adalah anti radikalisme. Jadi kita kalau diajak anarkis ya kita harus tolak dong. Yang A, saya mengingatkan semua orang bahwa kekerasan hanya akan merugikan semua pihak. Ini kurang ya. Karena kita harus tolak dulu tuh. Jangan ngingetin-ngingetin doang. B, saya memilih untuk meninggalkan lokasi agar tidak terlibat dalam kerusuhan, ya ini masuk juga. C, saya melaporkan situasi ini kepada aparat terdekat yang sedang bertugas, yang ini masuk. D, saya hanya menonton kejadian tersebut tanpa ikut campur, ini pasif, pasti salah. E, saya menolak ajakan tersebut dan mengajak semua peserta menjaga aksi tetap damai. Nah, ini opsi E adalah opsi yang paling menyelesaikan masalah di sini. Nah, ini masalahnya apa? Ini kan damai kan, awalnya damai, tapi berubah anarkis. Tuh. Dan beberapa orang itu mengajak teman-teman buat ikut bertindak kasar. Nah, jadi teman-teman harus menolak, kemudian ajak semua peserta menjaga aksi tetap damai gitu, agar tidak berubah anarkis. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini teman-teman sebagai apa ya? Kita lihat kita sebagai apa? Anda adalah seorang ketua keamanan dalam acara peringatan besar yang dihadiri ribuan orang dari berbagai daerah. Suasana mulai memanas akibat perbedaan pendapat antar peserta dan ada kekhawatiran akan terjadi bentrokan. Apa yang Anda lakukan? Ini adalah tema anti radikalisme ya. Jadi sesuai suasana di sini kan masalahnya suasana semakin memanas ya, mulai memanas akibat perbedaan pendapat gitu. Jadi kita harus mencegah terjadinya bentrokan ini. Nah, kita sebagai ketua keamanan, tuh, ketua keamanan. Nah, yang A, saya mengupayakan dialog antar perwakilan peserta dan tim keamanan untuk meredakan ketegangan. Yang ini bukan ya, bukan perwakilan peserta dan tim keamanan yang yang harusnya berdialog gitu. B, saya membubarkan acara menggunakan kekuatan agar situasi tidak semakin memburuk di lokasi kegiatan. Yang ini juga tidak memecahkan masalah. C, saya membiarkan tim keamanan menangani. Kalau membiarkan pasti salah ya. D, saya menginstruksikan tim keamanan untuk tetap tenang dan persuasif sambil mengimbau peserta agar tetap kondusif. Ini positif. E, saya mengundang tokoh masyarakat atau agama untuk membantu menenangkan peserta yang mulai emosional. Ini juga positif. Nah, yang paling tepat dan paling menyelesaikan masalah adalah opsi yang D. Saya menginstruksikan tim keamanan untuk tetap tenang dan persuasif sambil mengimbau peserta agar tetap kondusif. Gitu. Ini akan menyelesaikan suasana yang mulai memanas ini dengan tim keamanan. Kita kan sebagai ketuanya, kita menginstruksikan tim kita dong untuk menghandle agar tetap tetap tenang dan aman. Gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Next ke soal nomor 3, silakan kerjakan terlebih dahulu. Jangan lupa kita sebagai apa, kemudian temanya apa, kemudian masalahnya itu apa. Kita lihat di sini adalah kita seorang ASN yang mengetahui beberapa rekan mulai terlibat dalam komunitas penyebar konten radikal. Anda khawatir hal ini akan berdampak buruk pada suasana kerja. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini adalah temanya anti radikalisme. A, saya melaporkan situasi ini kepada pihak personalia agar segera ditindak
sesuai kebijakan kantor, positif. B, saya melakukan pendekatan perlahan tanpa melibatkan kantor ya. Kalau ada kata-kata tanpa atau meskipun ini kita coret aja. C, saya mengingatkan rekan kerja lain untuk tidak terlibat dalam komunitas tersebut demi mencegah dampak buruk. Yang ini fokusnya hanya rekan kerja lain ya, tidak menyelesaikan masalah. Ini pasti salah. D, saya mengajak rekan yang terlibat berdiskusi pribadi untuk menjelaskan bahaya dari komunitas radikal. Ini positif. E, saya membiarkan mereka selama tidak menyebarkan konten radikal di lingkungan kantor. Ini salah ya. Dan opsi yang paling tepat itu apa? Opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Saya mengajak rekan yang terlibat berdiskusi pribadi untuk menjelaskan bahaya dari komunitas radikal. Jadi ketika pemahaman yang salah, teman-teman itu harus mengadakan diskusi. Untuk apa? Untuk mencari pemahaman agar pemahamannya itu balik lagi sesuai dengan prinsip-prinsip negara kita gitu, yang anti radikal. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal nomor 4, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian tulis di kolom komentar kalau kamu dapat ngerjain soal 4 ini, tulis komentar, ketik ketik aku bang sama emot 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 ketawa. Nah, ini kita sebagai apa? Anda sebagai ketua Karang Taruna yang peduli agar anggota tidak terpengaruh radikal di media sosial. Ini artinya kita mencegah ya. Ini anti radikalisme. Apa yang Anda lakukan? A, saya menyediakan materi bacaan yang membahas cara mengenali dan menghindari konten radikal. Ini masuk. B, saya melaporkan setiap konten mencurigakan ke pihak berwenang tanpa diskusi terlebih dahulu. Ini pasti salah ya, karena ada tanpa. Salah. C, saya mengajak anggota fokus pada program kerja agar tidak terpengaruh isu radikal. Ya, ini masuk juga lah. D, saya mengadakan diskusi rutin bersama anggota tim tentang literasi digital dan bahaya radikalisme. Ini masuk. E, saya meminta anggota untuk menghindari semua media sosial agar terhindar dari pengaruh radikal. Ya, ini salah ya. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Saya mengadakan diskusi rutin bersama anggota tentang literasi digital dan bahaya radikalisme. Dengan mengadakan diskusi, itu akan mencegah adanya pengaruh-pengaruh radikal gitu, karena kita paham apa namanya radikal dan apa dampak buruknya. Yang paling tepat adalah opsi yang D. Lanjut ke soal 5. Kita lihat kita sebagai siapa? Kerjakan terlebih dahulu ya. Anda sebagai pegawai di sebuah lembaga publik. Dalam kegiatan pelatihan nasional, Anda bertemu peserta dari berbagai daerah dan latar belakang budaya. Sebagian peserta membuat lelucon yang menyinggung suku tertentu nih. Masalahnya di sini nih. Dan dianggap biasa saja itu. Apa langkah terbaik yang Anda ambil untuk menegakkan nilai kebinekaan dan mencegah sikap intoleran? Ini temanya anti radikalisme. A, menegur dengan sopan dan menjelaskan bahwa lelucon tersebut dapat menyinggung keberagaman dan merusak kebersamaan bangsa. Positif. B, tertawa bersama agar suasana pelatihan tetap cair. Yang ini pasti enggak ya, karena kita nggak boleh ikut. C, mengabaikan pembicaraan tersebut. Ini juga kalau mengabaikan, kalau menunda, kalau membiarkan, pasti salah. D, melaporkan kejadian tersebut kepada panitia pelatihan agar diberikan peringatan dan pembinaan yang sesuai. Ini kurang 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 men-solve masalahnya ya. E, meninggalkan ruangan dengan tenang agar tidak ikut terlibat. Ini juga pasti salah ya. Ini tidak solutif. Meninggalkan artinya kita pasif kan? Pasif. Jadi kalau ada opsi yang pasif, kita coret aja. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Menegur dengan sopan dan menjelaskan bahwa lelucon tersebut dapat menyinggung keberagaman dan merusak kebersamaan bangsa gitu. Jadi kan ini kan belum tentu radikal kan? Dia hanya membuat lelucon aja. Hanya membuat lelucon. Jadi yang paling tepat itu apa? Yang paling tepat adalah opsi yang kita mengedukasi terlebih dahulu, yang memberikan pemahaman terlebih dahulu. Gitu. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Nah, jadi teman-teman, walaupun teman-teman puasa, walaupun teman-teman itu capek, walaupun teman-teman tuh kadang lelah, teman-teman tuh harus sebisa mungkin paksa atau enjoy with the game gitu. Pokoknya enjoy aja gitu.
enjoy dengan belajarnya gitu. Jangan mikirin aduh bisa nggak ya, pokoknya intinya kerjain aja terlebih dahulu. Ada soal hantam gitu. Jadi terbiasa mengerjakan soal-soal. Nah, itu saja dari saya, 5 soal tadi. Semoga membantu teman-teman untuk yang ambis di sekolah kedinasan atau di CPNS 2026. See you next video dan sampai jumpa di video selanjutnya.